Tragedi meninggalnya Afan Kurniawan, seorang driver ojol yang tewas setelah dilindas mobil Brimob, membawa duka mendalam bagi keluarga dan komunitas ojol. Afan diketahui merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dengan seorang kakak bernama Adam Al-Rasyid dan adik perempuan bernama Wulantika Ramadanti. Kehilangan sosok yang menjadi tulang punggung keluarga itu membuat perhatian publik tertuju pada nasib adik-adiknya yang masih menempuh pendidikan. Dalam situasi penuh duka tersebut, pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menyampaikan niat mulia untuk menanggung biaya pendidikan adik-adik Afan hingga ke jenjang kuliah, sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan mereka. Tidak hanya itu, Jusuf Hamka juga menunjukkan sikap empati yang lebih luas. Ia menyatakan kesiapannya menjadi bapak angkat bagi para driver ojol, membuka pintu silaturahmi melalui gerai usahanya serta siap hadir ketika mereka membutuhkan dukungan. Ia menegaskan bahwa kesulitan para ojol adalah kesulitan bersama, mengingat peran besar mereka saat pandemi sebagai garda terdepan ekonomi rakyat. Terkait kasus yang menewaskan Afan, Jusuf Hamka mengingatkan pentingnya menahan emosi dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum, sembari mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Hari ini gue lihat hampir di semua kantor pemerintahan sama kepolisian ada aksi solidaritas besar-besaran. Iya, solidaritas untuk almarhum Afan. Kalian hati-hati ya di sana, jaga diri juga. Jangan sampai ada korban lagi. Buat para penegak hukum juga jangan terlalu berlebihan kalau mau ngasih pengamanan, karena masyarakat tuh kesana buat nyampein aspirasi, bukan buat nyari mati. Kita harus kawal pelaku sampai diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai lolos siapapun itu. Hari ini kita menjadi saksi bagaimana aparat menjadi musuh untuk masyarakatnya sendiri. Hari ini kita menjadi saksi bagaimana demokrasi di negeri ini bullshit. Seorang driver ojek online yang sedang mencari keadilan berujuk rasa harus dilindas barakuda dan kabarnya sudah meninggal dunia. Ini bukan sekedar kejahatan, tapi ini bisa menjadi kejahatan HAM internasional. Sekarang seluruh mata tertuju ke Indonesia dan gue berharap almarhum bisa diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai karena hal ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan harus terjadi. Afan Kurniawan sedang mengantarkan makanan kepada pelanggannya. Ia bahkan tidak ikut demo. Fakta itu diungkap oleh temannya bernama Hafiz. Ia mengatakan bahwa pada saat itu Afan Kurniawan sedang mencari nafkah. Ia sedang mengantarkan orderan makanan kepada pelanggannya. Namun karena pada saat itu situasi jalanan chaos dan tidak memungkinkan ia untuk melintas, ia memutuskan untuk menepi sejenak, dan saat ia menyeberang jalan, ia terjatuh dan kemudian dilindas oleh mobil rantis Brimob yang melaju dengan cepat. Dan fakta mengejutkan lainnya adalah ternyata bukan hanya satu ojol saja yang dilindas, melainkan ada satu ojol lainnya yang juga dilindas oleh polisi, dan saat ini kondisinya sedang kritis. Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat tapi malah mencelakai masyarakatnya sendiri, bahkan sampai menelan korban jiwa. Dan sumpah gue bingung ya, kok bisa-bisanya mereka ngebut di tengah kerumunan? Emangnya mereka nggak lihat di depan ada orang? Matanya buta? Parahnya lagi ya, mereka ini kan udah sempat ngerem, berarti mereka tahu dong ada yang kelindas. Kalau kita punya akal pikiran ya udah pasti mundur lah, ini malah makin dilindas bos. Bahkan saking paniknya mereka nabrak orang lagi dong, tapi untungnya selamat tuh. Pesan gue untuk para aparat di luar sana, kalian menjalankan tugas boleh, kita tahu kalian mendapatkan tugas dari atasan kalian, tapi bertindaklah sesuai SOP. Kalian juga rakyat, kalian digaji dari uang rakyat. Yang kita mau adalah ngobrol empat mata dengan para DPR. Kita mau mereka mendengarkan langsung aspirasi dari rakyat. Anggota-anggota DPR yang datang melayat ke rumah almarhum Afan yang dilindas sama Brimob kemarin itu, ngapain kalian datang? Cari muka, pencitraan, iya. Kemana kemarin? Kok pada libur? Kok WFH kemarin? Ikut perintah atasan? Iya. Oh, kalian juga kayak robot? Kalau ada surat-surat harus WFH, semuanya harus ngikutin. Iya. Jadi kalian nggak berhak mewakili suara rakyat gitu. Kemana kalian kemarin? Ngapain? Nggak usah pencitraan, nggak usah datang. Itu karena kalian juga. Kalau kalian datang menemui diskusi sama masyarakat, nggak akan terjadi yang kayak gini banget. Kakaknya ngajak diskusi, giliran masyarakat datang buat diskusi, kemana ente Kok takut ciut? Kan nggak diapa-apain juga kalian. Kalian yang bikin takut diri kalian sendiri.
Hadir dong, diskusi dong sama rakyat tuh takut, katanya wakil rakyat. Kalau diibaratkan dalam film, kalian itu aktor utamanya, tapi bagian antagonisnya, yang jahatnya di sini. Masyarakat jangan lengah ya. Kalian tahu kan pemeran antagonis di negara ini siapa? Kalian udah lihat kan video abang-abang ojol yang dilindas sama Brimob? Jangan bilang itu nggak sengaja, itu jelas sengaja. Kalau sudah berkaitan dengan nyawa seperti ini, nggak ada hukum yang lebih setimpal dan lebih adil selain nyawa dibayar dengan nyawa. Setuju gak kalian? Sekarang bukan saatnya lagi lah kita berdebat tentang itu kan pilihan kalian berbalas segala macam. Kita saatnya bersatu untuk melawan itu, ya tikus-tikus yang ada di DPR itu. Saatnya kita bersatu memberantas anggota-anggota DPR seperti Sahroni, Uya Kuya, Eko, dan juga Nafa Urbach. Lu tamatan SMA doang lu ya, sialan. Dan jujur akhirnya keluar dari mulut gue ini, gue kecewa sama Prabowo. Di saat kondisi rakyat seperti ini, ngapain lu kasih penghargaan ke Puan Maharani yang kerjanya juga nggak becus? Ngapain juga lu kasih penghargaan kepada ex-koruptor Prabowo? Gak legislatif, eksekutif, yudikatif, semua kalian tondef, sialan. Buat Kapolri juga ya, nggak usah minta maaf. Maaf lu tuh nggak bisa mengembalikan abang ojol yang sudah meninggal. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kalian telah melanggar konstitusi dan gue nggak bisa diam aja. Turut berduka cita untuk keluarga ojol Bapak Afan Kurniawan yang menjadi korban terlindas oleh simbol kekuatan penguasa. Dan kami meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas oknum yang memang melakukan penggilingan ini dan membawa mobil itu dengan sangat brutal. Tapi kami tidak akan pernah lupa kepada sebuah pesan di mana anggota dewan, jangan kalian diam, jangan kalian hanya menikmati apapun yang menjadi duit dari pajak orang-orang rakyat yang ada di Indonesia. Mana anggota dewan, kalian harus dibatasi masa jabatannya maksimal hanya 2 periode. Kenapa anggota dewan bisa seumur hidup menjadi anggota dewan? Kalau terpilih, Definisi udah tertindas, dilindas, emang brengsek. Dikata-katain anjing gak terima, malah ditangkep-tangkepin, digebukin. Kenapa? Lu tuh gak terima kenapa? Kelakuan lu aja nih ya, lebih dari binatang coy. Mobil barakuda lu tuh anti granat, anti peluru. Ya, ngapain lu mesti ngebut-ngebut, bangsat? Santai aja, santai. Kenapa? Takut sama pendemo? Iya. Oh, atau sengaja ya ngebut biar lu bisa nabrak-nabrakin, biar bubar gitu. Mode GTA lu gue lihat-lihat, atribut lu itu lengkap kayak mau perang. Sedangkan para pendemo apa? Cuman bawa batu kerikil, kayu bekas, ya lempar-lemparan botol aqua. Pelindungnya pakai apaan? Pakai helm. Nih helm yang 1 juta, 2 juta, enggak helm bogo. Yang dilindas ini pencari nafkah yang tiap hari didoain sama keluarganya, yang ditungguin pulang dengan keadaan selamat ke rumahnya, tapi malah lu lindas, anjing. Gue nggak bisa berkata-kata lagi. Emosi, sedih, kecewa, marah tuh jadi satu. Polisi P-nya apa deh? Fuck you. Gimana masyarakat Indonesia mau percaya sama polisi kalau setiap demo ada aja korban jiwanya? Lo nggak tahu lu pada udah ngeliat video mas-mas yang dilindas sama Rantis Brimob apa belum? Tapi kalau lu mau ngeliat, lihat aja di story gue. Tapi please, itu bener-bener menyeramkan banget, seram banget. Lu bisa lihat ya di video itu, para pendemo tuh lagi rame banget, lagi lari-larian, dan itu mobilnya kenceng banget. Kalau bukan niatnya emang lu mau ngelindas, ya apa? Ini para petinggi polisi-polisi ya, lu nggak usah banyak bacot, nggak usah sosok tanggung jawab gimana. Nyawa orang udah hilang, lu mau tanggung jawab kayak gimana pun ya nggak akan balik nyawa tuh orang. Dari dulu sampai sekarang, tiap kali ada demo selalu ada aja video orang dipukulin, video orang dikejar. Itu tuh gila banget. Ini masyarakat yang demo-demo turun ke jalan tuh tujuannya buat apa kalau bukan buat masa depan anak cucu lu? Lu kira orang-orang itu nggak ada kerjaan turun ke jalan, demo-demo, teriak-teriak, nggak ada yang dengerin, DPR-nya nggak dengerin, semuanya tone deaf. Kalau bukan buat masa depan anak cucunya, bukan buat masa depan anak-anaknya dan anak-anak lu, ya buat apa mereka kayak begitu? Jadi tolong buat bapak-bapak polisi yang dapat tugas untuk mengamankan demo, lu amankan, bener-bener amanin, bukan lu jadiin samsak buat lu pukul-pukul sampai mati. Itu anak orang, ma bapaknya nungguin di rumah. Gila. Di jalan, para polisi menjaga dengan lelah dan keringatnya. Sementara para pendemo
berteriak, menyuarakan kebenaran habis-habisan. Dua-duanya menjadi korban, dua-duanya menanggung resiko. Mereka berbuat seperti ini bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan segelintir orang yang duduk di kursi empuk jabatan di gedung DPR. Dua-duanya sama-sama menjadi tameng. Tetapi untuk siapa? Kursi DPR tidak pernah berdarah. Tetapi terkadang keputusannya menyalakan api di luar sana. Seakan-akan rakyat yang di bawah sana harus bertarung. Mereka harus berdarah dan para pejabat hanya bisa menonton. Indonesiaku bersedih. Indonesiaku berduka. Semoga Indonesiaku lekas membaik. Jangan pernah mau kita diadu domba. Semangat buat kalian yang demo dan semangat buat kalian para polisi. Semoga segera membaik.